Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengecek kehadiran pada pembelajaran hari ini. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi sebelum masuk ke praktek, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Menurut kalian, apakah cara kita berbicara pada pelanggan itu penting dalam pelayanan restoran? Jadi dalam pelayanan restoran, cara kita berbicara itu sangat penting karena dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan. Apalagi ketika menghadapi pelanggan yang komplain, cara kita berkomunikasi ini harus lebih diperhatikan dengan baik. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan praktik komunikasi verbal sebagai waiter dalam menghadapi pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat mengetahui dan mempraktekannya cara berbicara yang baik, sopan, dan profesional dalam sebuah pelayanan. Selamat datang Kak. Untuk meja berapa orang? Satu orang. Silakan sebelah sini. Ini menunya ya Kak. Terima kasih. Jadi mau pesan apa Kak? Mineral waternya 1, Ya. sama mau dimsum tartarnya 1 yang isi 6. Udah itu aja. Oke, saya ulang pesanannya ya. Dimsum tartarnya 1 yang isi 6 sama mineral water. Iya. Mohon ditunggu ya Kak. Jadi permisi Kak, ini air mineralnya dulu ya. Iya. Untuk dimsum tartarnya ditunggu ya Kak. Iya, terima kasih ya. Baik teman-teman, setelah kita melihat video praktik komunikasi verbal yang baik, sekarang saya ingin kita bersama-sama memahami apa saja hal baik yang dapat kita ambil dari video tersebut. Jadi pada video tersebut terlihat bahwa seorang waiter mampu berkomunikasi dengan pelanggan secara sopan dan profesional. Terlihat ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama ada penggunaan bahasa yang sopan. Jadi waiter tersebut juga menggunakan kata-kata yang sopan seperti mohon maaf dan silakan, sehingga pelanggan merasa dihargai. Lalu yang kedua, nada suara yang tenang. Nada suara yang digunakan itu juga terlihat tidak terburu-buru. Nada suara itu penting karena dapat juga mempengaruhi perasaan pelanggan. Lalu yang ketiga, sikap menghargai pelanggan. Waiter tadi juga menunjukkan sikap menghargai pelanggan meskipun dalam pelayanan di restoran biasa. Nah, hal tersebut membuat pelanggan ini merasa nyaman dan dilayani dengan baik.
Lalu yang keempat, menunjukkan adanya empati, yaitu memahami kondisi pelanggan dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu yang kelima, komunikasinya jelas. Kalimat yang digunakan oleh waiter tersebut itu mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi dalam dunia pelayanan, komunikasi verbal yang baik ini sangat penting karena dapat mempengaruhi sebuah citra restoran. Apabila pelanggan merasa nyaman, maka mereka akan memiliki kesan positif dan kemungkinan besar mereka ini akan datang kembali lagi ke restoran tersebut. Dan sebaliknya, jika komunikasinya tidak baik, maka pelanggan pasti akan merasa kecewa. Setelah kita memahami praktek komunikasi yang baik, mari sekarang kita akan melihat kebalikannya, yaitu bagaimana komunikasi verbal yang kurang baik dalam pelayanan di sebuah restoran. Untuk balik boleh? Mau di sini apa di situ? Di sini aja. Ya udah. Mau pesen apa? Dimsum mentainya 1, french fries-nya 1, sama minumnya mineral aja. Mineral aja? Ya. Oke. Nih. Itu banget sih pelayanannya. Baik, dari praktek yang telah dilakukan tadi, kita dapat melihat adanya beberapa kesalahan dalam komunikasi verbal, yaitu terlihat pada penggunaan bahasa yang kurang sopan. Waiter tersebut tidak menggunakan bahasa yang sopan, bahkan terkesan cuek saat melayani pelanggan. Lalu penggunaan nada suara yang tidak tepat. Nada suara yang digunakan terdengar seperti datar atau bahkan sedikit tinggi sehingga membuat pelanggan ini merasa tidak nyaman. Lalu kurangnya sikap menghargai. Waiter tersebut terlihat kurang menghargai pelanggan, baik dari cara bicaranya maupun sikap yang ditunjukkan. Apabila komunikasi seperti itu dilakukan, maka dapat menimbulkan konflik antara pelanggan dan pelayan. Jadi jika kita bandingkan antara kedua praktek tadi, kita dapat melihat perbedaan yang sangat jelas. Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana yang nyaman, sedangkan komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi kita dapat menyimpulkan beberapa prinsip penting dalam sebuah komunikasi verbal sebagai waiter yang dapat kita terapkan ke depannya, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, menjaga nada suara agar tetap tenang namun jelas, menyampaikan permintaan maaf, menghargai pelanggan, dan mengontrol emosi. Apabila kita refleksikan jika berada di posisi pelanggan, tentu kita ingin dilayani dengan baik dan sopan ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami komunikasi verbal yang baik dalam sebuah pelayanan. Jadi, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan pelayanan yang profesional. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja kelak.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.